Jamaah Nafat yang dirahmati Allah SWT, terima kasih masih bersama kami dalam bincang inspiratif bersama Ustadz Syamsi Ali. Tadi di sesi pertama kita sudah banyak berdialog. Nah, salah satunya topik yang kita bahas di kesempatan kali ini adalah meneladani sifat Rasulullah SAW. Baik Pak Ustadz, di sesi kedua ini 4 sifat Nabi yang biasanya kita suka mendapatkan tausiah ilmunya itu mengenai sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Bagaimana Pak Ustadz ini untuk mengingatkan kaum muslimin dengan profesi apapun, dari mulai profesi misalkan dia seorang dai, guru, bahkan politikus yang sekarang banyak terjun gitu ya, meneladani 4 sifat Nabi ini supaya bisa diterapkan di profesi masing-masing. Bagaimana Pak Ustadz? Ya kan itu kan sifat-sifat universal saja ya. Artinya bahwa anggaplah kita ambil sebagai kasus politisi ya, maka sudah pasti seorang politisi itu ya harus amanah, ya harus fatanah, harus tablik, dan satu lagi apa ya, sidik misalnya kan ya. Ini kalau kita terapkan dalam bidang politik misalnya, maka itu harus menjadi tuntunan dasar. Seorang politisi itu harus fatanah misalnya, dia harus pintar, harus menguasai bidangnya gitu. Bukan sekedar menjadikannya sebagai jembatan untuk mengerut keuntungan atau biar dapat posisi dan sebagainya agar punya pemasukan yang lebih. Ya, ternyata sekarang bayarannya juga mahal kan, untuk menjadi seorang caleg misalnya harus bayar gitu loh. Nah, coba apalagi amanah gitu loh. Dalam dunia yang penuh dengan godaan ini, saya kira posisi-posisi politik ini penting untuk menerapkan sifat Nabi yang amanah, yang bisa terjaga dengan amanah. Itu bisa terjadi ketika seseorang punya, karena iman itu amanah, itu al-imanu amanah. Orang yang tidak punya amanah ya tidak punya iman. Man la amanah la imana lahu. Siapa tidak punya amanah maka dia tidak punya iman. Ya, jadi ketika seorang mencuri misalnya, pada saat itu imannya lorot itu. Ya, pada saat itu imannya lorot. Orang tidak mencuri kalau dia beriman. Makanya orang yang amanah itu pasti itu adalah indikasi dari keimanan. Maka seorang politisi yang mau amanah ya harus memperkuat iman. Memperkuat iman, percaya bahwa Allah watching at every moment, melihat dia setiap saat gerak-geriknya. Innallaha alimun khabir, Allah maha mengetahui, melihat semua yang rahasia-rahasia. Oleh karenanya saya kira sifat-sifat Nabi ini begitu sangat diperlukan dalam dunia yang memang sudah terlalu banyak ya kuman-kumannya, ya, terlalu banyak najis-najisnya, terlalu banyak godaan-godaan dan tantangan-tantangannya, sehingga saya kira Nabi betul-betul sosok yang diperlukan keteladanannya pada saat dunia yang serba seperti sekarang ini. Kalau seorang dai berpolitik, kalau dalam pandangan Pak Ustadz bagaimana? Dalam Islam itu sejujurnya sebenarnya kata dai itu kan semua profesi ya. Saya melihat bahwa dai itu bukan profesi ya. Saya misalnya ya kerja saya dakwah, tapi bukan, saya tidak menjaganya dakwah. Saya itu baik saya punya pekerjaan misalnya sebagai pebisnis, saya tetap dai gitu loh. Sebagai guru saya tetap dai, sebagai politisi saya tetap dai. Maka tidak ada masalah seorang yang kebetulan dia memang digelari sebagai ustadz punya politisi ya, agar politik ini bisa dijadikan sebagai wahana untuk menyampaikan dakwah-dakwah Islamnya yang lebih baik lagi. Ustadz Abdul Samad sering menyampaikan itu misalnya, bahwa kita perlu untuk mengambil kekuasaan. Ya, saya kira itu baik. Walaupun kemudian pada akhirnya beliau kan tidak mau ya. Waktu itu sehingga banyak diserang ya. Kok ngomong tapi tidak dilakukan. Nah, saya kira tugas beliau adalah menyampaikan. Ya, menyampaikan itu bukan berarti beliau yang harus lakukan, kan begitu. Ya, sama dengan saya. Ketika mengingatkan seseorang tentang sesuatu, bukan berarti saya mampu melakukan sesuatu itu. Tapi tugas saya mengingatkan orang lainlah yang kemudian bisa melakukan itu. Saya misalnya memotivasi umat Islam untuk menjadi businessman. Saya sendiri nggak bisa bisnis, tapi saya harus memotivasi orang untuk menjadi bisnismen. Kenapa? Nabi bisnismen kok. Nah, orang Islam harus kaya. Kenapa? Orang Islam harus kaya, bisa menguasai media, membangun sistem pendidikan yang baik, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak punya duit gimana gitu loh? Ya kan, sholat dan zakat itu selalu bergandengan. Jangan hanya pintar saja sholat, tapi nggak bisa kemudian membangun perekonomian yang bisa ada income lebih sehingga memberikan zakat kepada orang. Jadi Ustadz Abdul Samad ketika mengatakan bahwa kita harus merebut kekuasaan, lalu kemudian ditawari menjadi wakil presiden, kemudian menolak, itu sudah posisi yang benar. Bagi saya posisi yang benar. Ya, tidak perlu kemudian kita menyalahkan. Ya. Saya justru membela, ada artikel saya tuliskan. Kenapa? Karena beliau melakukan fungsi tugasnya sebagai ustadz ketika itu, bukan sebagai politisi. Nah, jadi sekali lagi, seorang ustadz yang mau jadi politisi silahkan saja, tapi sekali lagi hati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena ustadz sudah identik dengan
representasi keislaman kita, sehingga bagaimanapun juga apa yang akan dilakukan ketika sudah menjadi politisi, maka orang akan selalu tarik kepada keislaman itu. Benar tidaknya akan, jangan sampai Islam yang kemudian di-blame, Islam yang kemudian dituduh sebagai penyebab daripada misalnya seorang ustadz yang menjadi politisi yang korup misalnya. Itu harus berhati-hati. Jadi saya tidak melihat enggak ada salahnya untuk menjadi politisi bagi seorang ustadz. Walaupun selalu saya katakan bahwa politik itu adalah sesuatu yang netral. Jangan juga dikatakan bahwa politik itu hitam itulah. Tinggal kita mau jadikan hitam ya hitam, mau jadikan putih ya putih. Baik, Pak Ustadz, momen meneladani Nabi Muhammad SAW maupun di momen Maulid Nabi kali ini, pesan apa yang akan disampaikan kepada seluruh kaum muslimin di Indonesia? Saya kira pertama adalah pesan untuk selalu meneladani kekuatan jiwa yang beliau Rasulullah miliki itu. Beliau itu tantangannya luar biasa, godaannya juga tidak kecil. Ya, ketika di Mekah mau dijadikan raja, mau dikasih perempuan yang paling cantik juga bisa, jadi berikan harta juga boleh. Tapi beliau tidak lakukan itu karena jiwanya sudah solid dengan komitmen dakwah yang beliau lakukan. Sehingga beliau mengatakan, kalau matahari letakkan tangan kananku, bulan di tangan kiriku, artinya dunia semuanya diberikan kepada saya tidak akan pernah goncang. Saya tidak akan pernah goyah dalam melakukan tugas dakwah ini. Sampai saya hancur atau Allah menentukan lain. Itu saya kira komitmen iman yang harus kita miliki sekarang dalam dunia yang serba goncang sekarang ini. Yang kedua, saya kira harus ada visi yang besar. Jadi jangan umat kita ini selalu visi yang dadakan dan ya begitu. Kumpul-kumpul ribuan orang, kemudian seolah-olah sudah ada solusi permasalahan umat gitu loh. Mohon maaf, saya setuju dengan teman-teman kita yang kumpul di 212. Itu bagus, itu reuni yang baik, tapi jangan puas hanya dengan itu. Umat Islam ini pintar kumpul tapi susah membangun jamaah gitu. Beda antara kumpul dengan jamaah. Kalau jamaah itu ya dimulai dari bersama-sama, kemudian ada visi yang jelas apa yang akan kita capai dan programnya begitu. Jadi jangan umat Islam misalnya ambillah, mohon maaf ini, ambillah satu contoh kepemimpinan. Ya. Kita umat Islam ingin supaya kita punya presiden yang Islamnya baik. Tapi itu dadakan semuanya. Biasanya timbul keinginan kita memilih presiden yang baik itu di saat sudah akan memilih. Kenapa nggak pernah dipersiapkan secara bersama-sama gitu loh? Ya. Kaderisasi, persiapan, kemudian bagaimana menuju kepada kemenangan harus disiapkan gitu loh. Jangan kemudian ya alhamdulillah ada hikmahnya si Ahok kemarin mengatakan kata-kata itu. Kalau bukan itu ya mungkin gubernur Jakarta masih orang lain kan. Berarti ada hikmahnya itu. Tapi sayang sekali justru Ahok yang menjadikan kita. Kenapa harus Ahok? Kan dari kesadaran ya, kesadaran agama dari dulu kan ada. Kita punya Quran kok, kita punya Sunnah. Ya kenapa saya harus Ahok yang menjadi penyebab gitu loh. Nah ini juga saya harapkan ini jangan sampai ini menjadi sebuah kebiasaan Indonesia. Kita ingin presiden yang baik, ya nanti ada orang lain yang mendorong kita untuk itu. Jadi saya kira Nabi Muhammad itu beda. Nabi Muhammad itu punya visi, kemudian persiapannya matang, jelas langkah-langkah yang dilakukan. Nah ini yang mungkin perlu kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih banyak. Baik, sama-sama insyaallah. Perbincangan semoga bermanfaat. Amin. Selalu sehat Pak Ustadz ya. Sehat, amin insyaallah. Demikianlah Iwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT, perbincangan kami dengan Ustaz Syamsi Ali. Semoga apa yang kami sampaikan kepada Iwan Ahwat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Saya yang bertugas Angga Aminuddin, ditemani oleh Fajar Hidayat, ada juga Sandi Purnama dan juga Muhammad Acid undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba